di PAN ini adalah satu, bahwa saya ingin mengangkat citra PAN sebagai partainya anak milenial. Wis, keren. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga Garut, salam sejahtera. Malam ini di program Guar Garut, ngobrol bareng Tata Ansori, menghadirkan tamu sahabat saya yang kebetulan di partai politik Partai Amanat Nasional akan menggelar musyawarah daerah yang kelima. Yang kemarin DPW tingkat Jawa Barat sudah menggelar, dan Teh Desi si cantik menggawangi Jawa Barat, dan kebetulan Garut pun akan menggelar musda, di mana ada beberapa calon yang mendaftarkan juga, di antaranya Pak Ade Kaca. Ada beberapa kandidat yang sudah daftar, di mana istilah di Partai Amanat Nasional itu memilih ketua formatur. Salah satunya sudah hadir di samping saya, sahabat saya, Kang Alek Kun Saifuddin. Safiuddin. Selamat malam, Kang Alek. Selamat malam. Didampingi tim sukses pengusaha besar Garut yang kemarin memang masih aktivis, tetapi sekarang menjadi pengusaha yang cukup terkenal di wilayah Kabupaten Garut, adalah Kang Epi Hartaz. Ya. Selamat malam. Selamat Epi. malam, Bang Tata. Selamat datang di Harian Garut. Kang Alek dan Om Epi, saya manggilnya memang sehari-hari Om Epi. Ini terkait PAN-nya. Iya. Pendaftar sudah ada beberapa, salah satunya ya Kang Alek. Di PAN sendiri, saya pernah baca dari data di KPU bahwa Kang Alek pernah mencalonkan menjadi anggota legislatif di 2009. Iya, betul. Hari ini mendaftar sebagai ketua formatur. Apa sih alasannya? Apa termasuk kader juga gitu? Ya, awalnya kan seperti itu. Pada tahun 2009, kebetulan saya pernah mencalonkan diri sebagai calon legislatif di Dapil 2. Dapil 2 itu waktu itu Sukawening dan sekitarnya sampai ke Leles dan Kadungora, kan seperti itu. Nah, itu 2009. Kalau mau disebut kader, ya saya kader gitu, karena dari awal saya mencoblos, dalam arti kan usia 17 berarti ya. Awal saya mencoblos sampai sekarang ya saya tetap di PAN. Seperti itu, sehingga ketika sekarang ada musda, ada waktunya mungkin ketika terus saya punya yang namanya ambisi apa ya, mungkin ambisi kepanan, melihat PAN seperti ini, seperti giro saya muncul kembali. Bagaimana kalau saya untuk mencoba melanjutkan hitoh PAN itu, di mana yang dulu dari awal pemberangkatannya PAN itu seperti apa, untuk berusaha untuk bisa mengembangkan PAN di Kabupaten Garut, begitu Tata. Dan kalaupun misalkan untuk saat sekarang, apa ya, mungkin ya saya Kang Tata sendiri tahulah bahwa saya lebih kepada, kan saya malang melintang di usia muda itu kan di aktivis. Saya aktif di GPI. Betul. Saya aktif di HMI juga, kan seperti itu. Terus lagi saya aktif juga dulu di Jades Publika, sehingga banyak bersentuhan dengan masyarakat, menjadi corong aspirasi. Kenapa hal itu tidak kita utarakan ke suatu lembaga yang memang lembaga itu legalitasnya, legal standingnya itu lebih tinggi daripada OKP dan NGO yang lain.
Nah, makanya saya berpanceg lah, mempancegkan diri untuk masuk ke ranah partai. Dan kenapa saya pilih PAN? Karena PAN itu sudah di hati saya lah, Pak Tata, seperti itu. Nah, sehingga masuknya saya ke PAN ini, ya ini lebih kepada bahwa saya ingin karena sehari-hari saya berkomunikasi, bersilaturahmi, dan berusaha untuk mencoba menyerap aspirasi, dan ini aspirasinya kan disampaikan kemana kan gitu. Ini ke Om Epe nih. Ya. Jadi di beberapa media sih ada 4 media, 5 media saya baca Ada ya. lebih. Ada 10 lah, ada 10. Ada 10 media ya. Dimana begitu tampil mendampingi Kang Alek dan support. Ada apa? Ada apa di balik itu? Ada apa? Gitu. Ya. Kira-kira potensi besarnya apa yang ada dalam diri Kang Alek? Terima kasih Atata ya, dan masyarakat Garut dimanapun berada, bahwa seperti yang telah kita ketahui, sebentar lagi kita mengadakan musyawarah daerah untuk pergantian kepemimpinan ya di tubuh PAN, Dewan Pengurus Daerah Kabupaten Garut, yang memang digadang-gadangkan ini akan dilaksanakan di bulan Desember ini. Saya sih ada di sini, Pak Tata, bukan sebagai kader PAN, tapi saya ini sebagai yang simpatisan terhadap PAN, dan memang kita juga pernah terjun di tim pemenangan salah satu anggota calon anggota dewan ya, Dewan Pusat di periode pileg kemarin. Dengan adanya musda ini, saya melihat, saya sebagai warga Garut yang mungkin sangat aktif sekali sebelum usaha ini, kita sangat aktif sekali di lapangan, bergabung dengan ormas-ormas di Garut, aktivis-aktivis di Garut, termasuk dengan beliau. Ya. Jadi kalau saya lihat, Alek Kun ini sudah menjadi dewan. Kalau beliau tadi mengatakan beliau dulu pernah mencalonkan jadi dewan, tetapi tidak masuk dalam bursa tersebut, justru kalau saya sebagai aktivis, itu beliau ini sudah jadi dewan, tetapi masih DPR jalanan. Dengan mengkritisi, mengawasi dan sebagainya, itu kan dewan juga, fungsi dewan kan. Kritik dan sosial kontrol itu sudah jadi dewan. Nah, beliau ini sudah menjadi DPR jalanan, sudah berpuluh-puluh tahun beliau menjadi DPR jalanan. Jadi kalau bicara masalah lintas jaringan, aktivis, dan ormas-ormas yang ada di Kabupaten Garut, Alek ini sudah sangat berpengalaman sekali di lapangan. Jadi saya nyebutnya beliau ini adalah DPR jalanan. Nah, saya kemarin memberikan masukan karena memang saya dengan beliau ini sahabat lama, sahabat lama lah, sakokoh sainum. Kalau di Garut ini sakokoh sainum ya. Saya melihat beliau ini sebagai DPR jalanan. Saya sering ngomong, Anda masuk ke ranah sistem. Karena dengan masuknya ke ranah sistem, beliau akan bisa menggunakan wewenang secara sah, dilindungi oleh undang-undang, gitu ya. Bisa sebagai tim kritik sosial, pengawasan. Jadi harus masuk ke sistem. Nah, di periode sekarang ini, saya paksakan beliau untuk ikut permatur. Nah, kalau saya lihat, beliau ini berada di deretan kaum milenial yang selama ini kalau saya lihat, ini baru saya lihat dari kejauhan, bukan dari tubuh PAN yang ada di dalam, karena saya tidak itu, cuman simpatisan PAN. Kalau framing PAN selama ini adalah masih dicintai oleh cendekiawan, pengusaha, gitu ya. Itu yang saya lihat, gitu ya, yang saya lihat. Tetapi ada satu ruang yang kosong yang selama ini belum disentuh
oleh Partai Amanat Nasional ini, ya, yaitu ruang kosongnya adalah kaum milenial. Seperti yang diketahui, analisa saya, kaum milenial ini di Kabupaten Garut ada 30%. Kalau dari jumlah hak pilih 1.800.000, berarti ada ruang 54.000. 540.000 ya, atau 54.000? 54.000 untuk dikelola dengan baik, dibawa, dibimbing, diarahkan untuk jadi milik PAN, jadi aset PAN. Itu yang saya lihat. Dan beliau ini memang orang milenial, gitu ya. Tinggal sekarang bagaimana caranya beliau ini untuk lebih tajam, gitu ya, masuk ke ruang-ruang milenial itu, misalkan dengan sosialisasi pemberdayaan usaha milenial. Seperti yang diketahui, kalau misalkan pemilih pemula atau milenial ini dalam tanda kutip sekarang ini belum terarahkan kemana hak pilihnya, dan di masa-masa itu banyak sekali yang harus diperhatikan, misalkan di bidang pemberdayaan usaha milenialnya, pendidikan, latihan, atau seminar-seminar, sehingga ruang milenial itu bisa diberdaya gunakan oleh beliau, yang nantinya bisa ditarik di tubuh PAN. Kita bisa menarik 54.000 itu, insya Allah 2 kursi saya yakin akan bertambah. Selama ini kan 5 kursi, 2 periode ini PAN 5 kursi, memang sudah bagus sih, suara PAN di Garut ini sudah bagus. Yakin nggak Alek bisa menakodai itu? Itu pasti yakin. Karena saya bukan sekarang ini, Pak Tata, bukan sekarang ini, saya sudah lama. Dia pergerakannya, jadi di sana jaringan-jaringan, di ormas-ormas, aktivis-aktivis. Jadi tinggal yang tadi menajamkan bagaimana caranya beliau nanti yang akan menjadi calon permatur, yang saya yakini dia bisa memenangkan kursi ketua di PAN ini. Tinggal menajamkan bagaimana ruang milenial ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Keren. Kang Alek begitu besarnya tuh apa support dari sahabat. Kira-kira kalau ditakdirkan menjadi ketua formatur di PAN, akan dibawa arah kemana? Istilahnya visi misinya mau kemana tuh? Oh iya, ya baik, Kang Tata. Visi saya di PAN ini adalah satu, bahwa saya ingin mengangkat citra PAN sebagai partainya anak milenial. Wis, keren. Gitu. Karena citra partai politik itu, walau bagaimanapun juga itu dihiasi oleh orang yang kolot-kolot. Gitu kan. Ya, mohon maaf ya, Pak Epi ya. Saya masih muda. Ya, jadi orang-orang tua, sampai ketika saya sempat berbicara, saya mengajak orang, tuh Kang cina atau mungkin saya tuh jeng bapak-bapak unggul kan, seperti itu bahasanya. Ya, memang kesannya seperti itu, ada kesan seperti itu. Nah, makanya saya ingin bukan menjauhkan, tapi justru saya ingin merangkul bahwa karena walau bagaimanapun juga usia 17 itu sudah mempunyai hak pilih. Kan seperti itu. Nah, proses pendidikan politik mungkin karena hak pilih itu kan penting. Karena satu suara itu bisa merubah yang namanya kehidupan dia, kehidupan masyarakat, dan kehidupan bernegara. Seperti itu. Karena dengan dia memilih orang yang baik, dengan dia memilih orang yang jujur, dan dia memilih orang yang tepat, dia sudah menanamkan sesuatu yang tepat untuk dirinya sendiri dan diri lingkungannya. Seperti itu. Nah, sehingga saya ingin mencoba merangkul hal itu, karena walau bagaimanapun ini milenial ini tidak bisa kita pandang sebagai sebelah mata. Tidak bisa kita mengatakan bahwa milenial ini bisa apa, nggak bisa. Tapi tanpa mengabaikan para orang tua. Tanpa mengabaikan orang tua, gitu. Karena kalau orang tua kan sudah pada cerdas, orang tua itu sudah bisa ini kan. Kalau milenial kan belum, Pak, gitu. Karena saya sungguh sangat salut, karena mungkin saya duluan lahir mungkin ya dari anak-anak milenial yang di bawah saya. Waduh, gila-gilaan itu. Sampai yang namanya itu pendiri unicorn, pembuat aplikasi, yang dimana dulu orang tua kita melakukan secara manual, sekarang sama milenial
kita diam saja sudah bisa menghasilkan uang. Kan seperti itu kan sungguh sangat amazing. Kalau bahasa saya mungkin fantastik, Pak. Fantastik. Ya. Dan saya tambahkan tadi ya, dalam arti PAN ini kita garis bawahi bukan untuk melupakan mereka yang tua ya. Karena memang konsistensi pemilih PAN ini sebetulnya stabil dari tahun ke tahun. Kita secara fakta ini kita 2 periode itu 5 kursi terus bertahan. Cuman di yang terakhir kemarin ini justru PAN makin membaik dengan ada penambahan suara. Kursi tetap ada 5 kursi itu, tapi penambahan suara cukup signifikan. Ada hampir 119.000 ya. Nah, target sekarang ini di samping kita mempertahankan prestasi PAN di Kabupaten Garut yang sudah berjalan, itu kita tentunya Alek Kun ini mempunyai motivasi yang tinggi untuk menambah 30% yang diambil tadi dari ruang milenial. 30% itu 54.000, bisa 2 kursi lah. Dan kita tidak mustahil kalau PAN nambah jadi 7 kursi kan gitu. Realistis tuh. Iya, betul. Nah, berdasarkan dari visi itu, karena kan bukan berarti saya untuk lebih mengarahkan, tapi mungkin lebih kepada membimbingnya itu di tingkat ke pedesaan, saya itu seperti itu. Karena kalau bagaimana seperti ini kan fenomena di Garut itu kan pertama Garut itu kan IPM rendah, itu urutan ke-25 di Jawa Barat itu kalau nggak salah. Nah, yang kedua pertumbuhan ekonomi kan rendah, kan seperti itu. Nah, sehingga inilah yang menyebabkan para milenial yang pada akhirnya mengambil jalur cepat, di mana dia mungkin bekerja di buruh pabrik, atau paling jauh dia TKI ke luar negeri kan seperti itu. Karena kalau kata Kang Epi ini di Maroko sana, semua ninggalin nugelis nah, TKI, jadi TKW, nah itu. Nah, sehingga bagaimana saya ingin menciptakan bahwa kemandirian milenial itu kemandirian milenial, di mana berkolaborasi itu dari segi kewirausahaan yang berwawasan kebangsaan dan lingkungan, dan juga tetap berlandasan kepada akhlakul karimah, gitu. Nah, sekarang saya tambahin dikit. Selama ini PAN sendiri, Kang Tata, saya sebagai masyarakat yang lihat dari jauh, ya, itu merupakan milenial, merupakan milenial kalau yang saya lihat. Karena lihat dari data kemarin aja, usia pemilihnya itu di PAN itu bukan usia yang produktif di milenial. Ya tadi usaha-usaha yang sudah punya umur gitu ya, cendekiawan. Memang itu bagus, tetapi relung ini kita akan manfaatkan. Bagaimana caranya PAN ini yang dipimpin nanti oleh Saudara Alek ini bisa mendongkrak sumber daya manusia di bidang milenial. Berapa persen sekarang pengangguran di Kabupaten Garut? Siapa yang akan memperhatikan dengan itu? Siapa yang akan menciptakan pemberdayaan di sana? Sekarang ini kan tidak ada, dilupakan. Nah, kita berkomitmen untuk fokus di pemberdayaan ekonomi bidang milenial, pendidikan, latihan, dan bagaimana caranya kaum milenial ini menjadi ahli politikus yang baik untuk masa depan. Ya tentunya kita harus giring dulu ke dunia ini, ke dunia politik itu yang saya tahu. Jika jargonnya milenial, komposisi nanti di DPD PAN sendiri akan kamu mengubah pengurus? Kalau untuk merubah pengurus secara total saya nggak mungkin, Pak, karena walau bagaimanapun juga ini kan ada strukturnya. Cuman kalau misalkan ada yang bergerak ini stagnan, kita evaluasi dulu. Misalkan dari segi bidang A, misalkan ini tuh ternyata nggak ada penambahan, nggak ada apa, kita evaluasi, kita carilah yang lebih fresh. Atau kalau enggak, kita kolaborasikan pimpinannya itu kader yang sudah lama menetap, misalkan dikolaborasikan dengan timnya, dengan tim yang muda-muda, gitu, biar lebih fresh dan biar lebih giat dalam melancarkan program-program PAN ke depannya. Kang Alek, jargon milenial yang tadi disebut-sebut oleh Om Epi juga kan, ini menarik ya, karena
di peradaban sekarang ini milenial. Nah, kalau tadi keterangan dari penjelasan dari Om Epi, pemilu ke pemilu di PAN itu walaupun kursi di Garut ya tetap stabil. Tetapi pemilih naik. Iya. Ini yang menariknya, ada satu kekosongan terkait milenial. Dan ini sangat menarik karena jarang atau di PAN dari kacamata luar Om Epi ya, belum diambil oleh PAN sendiri kan. Iya betul. Nah, hari ini menjadi bagian yang strategi Kang Alek. Tapi ada yang lebih menarik tadi terkait tentang desa kan. Apa yang dimaksud PAN ada di desa itu? Bagaimana? Begini Pak, Kang Lataya, walau kemanapun kita berada, kita ini kan pasti pulang ke desa, gitu. Kita kepala kita, pikiran kita ini, desa ini misalkan Maroko kan seperti itu. Ini kan, ini juga desa, ini Sukajaya, ini desa Mekargali, kan ini kan desa, kan seperti itu. Nah, yang namanya desa ini adalah, kalau kata teman saya itu, desa ini kenyataan, kota itu pertumbuhan, kan seperti itu. Nah, sehingga mengapa saya fokus ke desa? Karena supaya tidak terjadinya yang namanya migrasinya besar-besaran para milenial desa untuk pindah ke kota atau keluar, seperti itu. Nah, sehingga yang ingin dikolaborasikan saya itu adalah bukan berarti bahwa saya ingin meniadakan mau dilepas aja yang tua-tua mah, enggak seperti itu. Tapi saya ingin mengolaborasikan antara yang tua dan yang muda, itu khususnya di bidang yang namanya kewirausahaan, di mana itu untuk menopang sendi-sendi pertumbuhan perekonomian di Garut. Di mana ya cukuplah kita mengatakan bahwa yang tua berfatwa, yang muda itu berkarya, keren. seperti itu. Yang tua berfatwa, yang muda berkarya. Gitu. Nah, sehingga itu terjadi sebuah kolaborasi, karena walau bagaimanapun pengalaman itu ada di orang tua, gitu. Sehingga kolaborasi itu yang bisa dihasilkan, sehingga si milenial ini itu kan tidak salah kaprah dalam menentukan dan bisa fokus kepada usahanya, sehingga tidak ngerancamah lah kalau bahasa Sunda mah, gitu teh. Artinya begini, bahwa pemuda sekarang ini sudah wajib ada di desa. Jadi pemuda sudah harus ada di desa. Jangan yang selama ini pemuda ini ada di kota. Kalau kita nyari orang-orang milenial ke desa sekarang, saya kan kebetulan sering keliling-keliling nih dengan yang berhubungan dengan usaha saya ke desa. Kalau saya lihat sore hari itu yang kumpul-kumpul itu anak-anak usia sekolah dasar gitu ya. Ini pemudanya kemana? Kaum milenialnya kemana di sini? Kita nanya, ada yang usaha di Surabaya, ada yang di Bogor, ada yang di Jakarta, yang baru lulus SMP tidak bisa meneruskan sekolahnya, itu sudah dagang di Cisahem Bandung. Nah, maksud kita akan kemas pemuda harus ada di desa. Itu karena memang menjadi aset bangsa. Itu ya, sehingga pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan sumber daya manusia yang ada di desa itu akan terfokus dan akan mendorong kemajuan desa. Percuma kita bicara kemajuan tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat pusat, kalau dari desanya itu ada ruang yang kosong, di mana seharusnya desa didongkrak oleh kaum milenial tadi. Kaum milenialnya sudah berada di kota, dan itu komitmen Alek yang kita sering obrol-obrolan, bagaimana kita fokus yang sangat jeli sekali untuk pemberdayaan supaya pemuda ada di desa. Luar biasa. Nah, jadi kembali ke partai PAN itu sendiri, di mana bahwa struktur desa untuk PAN ini adalah DPC, di mana Dewan Pimpinan Cabang itu, sehingga kan bisa diisi berkolaborasi antara yang tua dan yang muda. Nah, kebanyakan kan seperti ini, para DPC itu bekerja itu 5 tahun sekali ketika ada pemilu. Nah,
Justru saya ingin menumbuhkan gairah-gairah itu sehingga masyarakat desa atau masyarakat kecamatan itu ranting itu desa itu ya, DPC itu dengan rantingnya dan sampai ke rayon dan subrayon ke tingkat RT itu bisa merasakan kehadiran PAN itu ada. Bukan hanya bahwa PAN itu hadir 5 tahun sekali kan seperti itu, tapi PAN ada di mana-mana gitu kan. PAN ada setiap hari dan PAN ada setiap saat. Tapi secara umum partai politik hadir 5 tahun sekali. Ya, sekali ya itu pada Kang Tata yang bicara, bukan saya. Gitu. Ya, jadi itu sehingga serap aspirasi itu terjadi kan, kalau bagaimanapun juga itu kan dari bawah juga. Gitu. Dimana ada yang namanya Musbangdes. Coba kita membayangkan bahwa Musbangdes desa ini diisi oleh orang-orang yang potensial, yang dimana dia tidak hijrah ke kota. Sungguh bakal seperti apa gitu kan itu desanya. Nah, apalagi kan dengan munculnya stimulan program dari pemerintah seperti kayak desa wisata, terus kan ada lagi desa agro dan yang lain-lainnya. Itu kan justru untuk meningkatkan bagaimana karisma desa ini bisa hidup, sehingga yang namanya orang desa itu nggak perlulah ke kota. Karena walau bagaimanapun jujur saya juga senang hidup di desa itu. Seperti itu. Karena dengan udara yang sejuk gitu kan, dengan udara makanya tadi saya kewirausahaan berbasis lingkungan itu supaya tidak sampai merusak lingkungan kan seperti itu. Nah, dan adapun tadi saya menekankan berakhlakul karimah, yaitu mungkin dalam bahasa Arab mungkin ya itu ya akhlakul karimah. Tapi kan ini sudah menjadi literasi bahasa Indonesia juga, di mana bahwa sosok milenial yang bermoral dan berintegrasi untuk masyarakat. Gitu. Desa artinya bahwa pemuda desa ada di desa, tetapi pemuda juga ada di PAN kan? Iya. Strategi apa yang ditawarkan ke desa hadirnya PAN dan hadirnya Kang Alex selaku Ketua Formatur di PAN? Ya, saya ngobrol dengan Ketua Apdesi Kabupaten Garut, Haji Isep. Ya. Beliau memaparkan bagaimana sosok BUMDes. BUMDes itu kan badan usaha milik desa ya, di mana dia itu punya inisiasi, di mana dia itu sebagai pelopor di Indonesia itu untuk BUMDes itu sendiri, sehingga sekarang pun beliau itu duta BUMDes Indonesia. Beliau kemana-mana kan. Nah, sehingga saya sungguh sangat tertarik di mana dia lebih menekankan bahwa BUMDes itu sebagai sentral aktivitas ekonomi di pedesaan. Nah, sungguh sangat bagus kalau pada akhirnya BUMDes ini, ide dari desa itu dengan potensi pemuda, dengan potensi milenial dan orang tuanya di desa itu dikolaborasikan dengan program-program PAN, sungguh itu sungguh menjadi sesuatu hal yang ya fantastik menurut saya itu. Fantastik. Sampai dengan hari ini belum terlihat dengan jelas, atau bahasa saya masih blur, bagaimana sikap dari partai-partai, sikap dari pemerintah tentang pendidikan perpolitikan terhadap pemilih pemula dan milenial, tentang pendidikan perpolitikan bagi pemuda yang ada di desa, gitu ya. Karena prim atau paradigma mereka dengan tanda kutip politik ini sampai dengan sekarang, mereka hanya satu pandangan, politik ini kotor, misalkan politik ini apalah gitu ya, kesannya itu masih gitu kan. Nah, PAN ini kalau memang mau diciumi, mau dibaui oleh kaum milenial tersebut, seksi mungkin ya, ditambah menjadi seksi PAN ini di ruang milenial, berarti kita harus melakukan pendidikan perpolitikan terhadap kaum pemula. Apa itu politik, seperti apa yang politik benarnya, diarahkan mereka. Dan kalau sumber daya manusia yang ada di desa sudah mendapatkan pendidikan perpolitikan, saya yakin perpolitikan dan era demokrasi kita akan lebih maju daripada yang sekarang.
Dan Alek Kun itu siap untuk itu. Gitu, dengan Sabadesa ya. Kita Sabadesa untuk memberikan pendidikan perpolitikan seperti apa kepada pemula-pemula. Jangan mereka hanya dibebankan dengan yuk kita nyoblos bareng-bareng. Apa yang dicoblos untuk apa? Mereka harus tahu, mereka harus mencoblos itu, memilih itu, mereka harus tahu konsekuensi dari pilihan mereka, harus mereka tahu sebelum mencoblos. Dan itu tugas kita. Kalau ini berhasil, saya yakin pendongkrakan suara 30% itu akan dimenangkan, dan kita yakin di 2 kursi itu akan kita raih di pileg yang akan datang. Saya yakin dengan Alek gitu ya. Ya. PAN itu secara nasional kan menjadi salah satu partai besar ya, di Partai menengah, partai PAN. menengah ya. Menengah sebutnya. Tapi di tiap kabupaten kota itu provinsi juga kursi tetap ada ya. Tetap ada. Nah, anggap saja memang sudah mapan kan Iya. partai PAN itu. Apa sih yang harus dibenahi di Garut? Kalau melihat saya fungsi dari apa itu partai politik, kan partai politik ini adalah sebagai penghubung, di mana partai itu adalah pilarnya negara, gitu. Sumber aspirasi, serap aspirasi, terus di mana itu membangun itu melalui partai aspirasinya, gitu. Itu tidak bisa melalui misalkan jalur independen lah, misalkan kayak independen ini kemana arahnya, gitu. Apakah ke laut kan seperti itu. Nah, walaupun ini di luar pilkada, bukan independen pilkada maksudnya. Nah, cuman corong aspirasi pilar negara itu adalah partai. Nah, PAN sebagai partai politik yang sudah berdiri sejak tahun pasca reformasi 98, ini itu adalah salah satunya seperti itu, di mana saya sebagai kader daerah dan ingin menjalankan sebagai ketua DPD Kabupaten Garut, di mana yang tadi saya katakan bahwa saya ingin bahwa PAN itu tidak hadir 5 tahun sekali, tidak hadir hanya saat pilkada, tidak hadir hanya saat pemilu legislatif, tapi bagaimana PAN ini bisa betul-betul bisa menjadi penghubung atau katalisator dari aspirasi masyarakat dengan pemerintah, gitu. Sehingga kalau kita dalam bahasa simpelnya itu, saya ingin mengatakan bahwa PAN aya, PAN karasa, PAN nyampak di hadapan mata. Maksudnya apa? PAN karasa, PAN nyampak. Nah, Bisa diulang lagi ya? nah, PAN aya, PAN karasa, PAN nyampak di hadapan mata. Nah, seperti itu, sehingga bahwa PAN ada itu, PAN aya itu, PAN ada, PAN eksis, di mana PAN partai PAN ini eksis berhubungan dengan masyarakat, eksis menyerap aspirasi masyarakat, menyerap dalam arti bukan hanya sebatas menyerap potensi SDM-nya, tapi potensi wilayahnya, itu kan potensi, dan itu untuk apa? Untuk pembangunan di wilayah tersebut, gitu. Nah, PAN karasa, ini adalah bagaimana PAN datang itu terasa oleh masyarakat itu dengan adanya PAN, gitu. Bukan ayah tapi kan seperti itu. Nah, jadi bukan hanya sebatas bahwa apa sih, misalkan milenial mengatakan apa sih partai Partai Amanat Nasional itu? Oh, yang kayak di Plang itu kan seperti itu. Nah, bagaimana bisa menyentuh ke wilayah milenial itu, bagaimana menyerap aspirasi, nah ini seperti apa sih keinginan milenial, dan bagaimana PAN bisa hadir untuk meluruskan dalam arti membimbing dengan tadi yang kata Kang Iri bilang, bisa dengan pelatihannya, karena banyak sekarang ini lulusan IT, lulusan ini kembali ke desa nggak ada kerjaan, bingung untuk bekerja, sehingga kalau kita bisa menyerap itu, kita bisa mempotensialkan itu, kan itu sungguh sangat fantastik dan sensasional kan seperti itu. Nah, sehingga dia pun dengan potensi yang ada dirinya, dengan potensi daerahnya, dan dengan potensi PAN yang ada di sana yang bisa menjadi katalisator dengan pemerintah, di mana kan pemerintah ini fungsinya itu sebagai pemberi stimulan, gitu. Stimulan itu kan memberi stimulus, di mana supaya roda itu bergerak,
Nah, pemerintah mengasih minyaknya lah supaya jalan. Setelah jalan itu bisa mandiri, berputar sendiri kan seperti itu. Nah, saya menginginkan itu seperti itu, bahwa PAN yang akan dibawa saya ini harus kerasa dan PAN nyampak di depan mata. Gitu. Kenapa nyampak di depan mata? Di mana PAN harus berada di posisi terdepan. Karena kan saya sungguh sangat apa ya? Ya bukan berarti saya mendoakan terjadi yang namanya bencana alam atau gimana, tapi bagaimana kalau kader-kader PAN milenial itu bisa terdepan dalam membantu? Karena walau bagaimanapun kan bukan hanya partainya itu, dimana bahwa masyarakat ini itu adalah ya kita ini manusia-manusia yang sosial kan seperti itu, dimana kita ini adalah sebagai agen social of change, agen perubahan kan seperti itu. Nah, bagaimana PAN itu bisa lebih kepada bisa diterima oleh masyarakat, bisa didengarkan oleh masyarakat, tapi juga PAN itu sendiri kerasa oleh masyarakat adanya PAN. Sosok Amin Rais dengan PAN itu memang identik, karena walau bagaimanapun juga Pak Amin ini adalah pendiri PAN, dan jujur bahwa saya sangat mengidolakan beliau. Dan mengapa saya dulu ke PAN pun karena melihat sosok beliau gitu. Tapi ya walau bagaimanapun saya menghormati bahwa itu adalah pilihan politis beliau gitu. Tapi saya sungguh sangat yakin kalau bagaimanapun bahwa PAN itu tidak bisa dilepaskan dari Amin Rais. Dalam arti bahwa ruh Amin Rais itu sudah berbentuk dari yang namanya PAN gitu. Sehingga kecenderungan orang melihat sosok Pak Amin Rais itu, makanya saya berusaha untuk terjun ke PAN itu karena melihat kejadian itu, sehingga saya ingin menumbuhkan hitoh Pak Amin di PAN ini sendiri seperti apa kan itu. Nah, sehingga saya berusaha untuk bagaimana ya minimal target saya itu adalah bahwa PAN 5 kursi ke depannya, dan atau ada penambahan dengan realisasi dari yang tadi dikatakan suara milenial itu. Nah, itu pun ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini ya dengan support terhadap Kang Alek, apakah hanya sebatas mengantarkan Kang Alek di posisi selaku ketua DPD PAN, atau memang kalau sudah menjadi ketua Om Epi sendiri akan bergabung atau tidak, atau tetap akan membantu gerakan-gerakan atau visi yang sudah disiapkan oleh Kang Alek. Sementara tadi nyambung mengenai hilangnya sosok tokoh nasional Pak Amin Rais, spirit atau kepercayaan diri Kang Alek tetap bahwa PAN akan berjalan ke depan lebih maju dan besar. Kira-kira gimana? Ya, saya ada di belakang beliau itu untuk diri saya sendiri. Sampai dengan saat ini memang belum ada terpikirkan untuk terjun di dunia politik. Saya insya Allah akan konsistensi di dunia saya. Cuman saya membacanya begini, tadi memang tidak jauh lah. Saya ini mengidolakan Pak Amin Rais dari dulu. Kan berdirinya Partai Amanat Nasional ini identik dengan partainya reformis. Itu tidak bisa dipisahkan. PAN itu adalah partai reformis. Dan waktu masa reformasi itu sekian persen ya yang di belakang gerbong Pak Amin Rais ini adalah para reformis, termasuk sekian puluh persennya yang menonjolnya adalah kalau kaum milenial, kaum reformis. Nah, saya sering mengamanatkan, saya sering sharing dengan Alek Kun untuk mengembalikan citra PAN ini sebagai partai reformis yang selama ini mulai tergerus, ya. Dan banyak yang mengaku bahwa saya ini adalah partai reformis, tetapi secara fakta bahwa PAN ini adalah partai reformis. Seluruh rakyat Indonesia tahu bahwa PAN ini lahir ketika di
masa reformasi. Nah, itu kembalikan bahwa PAN ini harus sebagai partai reformasi yang diisi oleh kaum-kaum reformis dalam kurung milenial. Perkara beliau, Pak Amin Rais, mau membuat partai lagi. Kalau saya melihatnya, Pak Amin Rais ini merupakan salah satu di antara jajaran yang lain adalah Bapak Bangsa. Beliau bisa aja bukan hanya membuat satu partai lagi, Pak Tata. Bisa 2, 3, 4 Bapak Bangsa kan bisa. Bisa mengawini banyak ibu bangsa dan banyak melahirkan partai-partai lain. Tetapi yang jelas secara fakta, PAN ini dilahirkan oleh beliau. Kalaupun ada partai baru yang akan dilahirkan oleh beliau, berarti kita dengan partai yang baru ini adik kakak. Tetap saja PAN harus jadi kakaknya. Gitu. Itu yang ini kan. Tetapi maksud saya begini, kalau misalkan Dewan Pengurus Pusat melihat visi misi dari saudara Alek ini, dan kalau memang membuka relung kalbunya, melihat bahwa ada satu ruang yang secara konsentrasi Alek ini untuk mengisi ruang PAN di bidang milenial ini, saya yakin DPP akan memilih saudara Alek untuk di ketua DPP PAN. Saya yakin itu. Saya yakin itu. Karena memang wadah relung ini itu sangat seksi sekali. Relung milenial ini sangat seksi. Jadi saya yakin beliau ini akan jadi ketua PAN Kabupaten Garut 2021-2025. Keren. Warga Garut itu obrolan kami dengan salah satu kandidat calon ketua formatur DPD Partai Amanat Nasional. Begitu siap beliau mencalonkan, sudah sangat siap sekali ya Kang Ali. Insya Allah. Sudah sangat siap, apalagi mendapat dukungan yang tadi di awal disebutkan Pak Epi Hartas, salah satu pengusaha muda yang Garut yang memang selalu berada di belakang beliau dalam pencalonan. Kang Alek dan juga Om Epi, ini karena sudah berakhir acara kita, mudah-mudahan di lain waktu kita dapat bertemu kembali. Tetapi ada satu hal yang perlu disampaikan ke warga Garut. Anggap saja closing statement dari Kang Alek sama Om Epi. Kang Alek dulu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada warga masyarakat Garut, khususnya milenial, saya Alek Kun Syafiuddin saat ini akan mencalonkan diri sebagai ketua formatur DPD PAN Kabupaten Garut pada Musda PAN yang kelima ini. Saya mengajak kepada rekan-rekan semua, dan saya ingin mengatakan, saya ingin membangun citra PAN sebagai partainya anak milenial yang mandiri secara ekonomi dengan tema kewirausahaan yang berwawasan lingkungan dan berakhlakul karimah. Saya akan mencoba mewujudkan PAN untuk keluar dari zona nyamannya partai-partai politik lain, di mana saya ingin mewujudkan PAN ayah, PAN nyata, PAN nyampak di depan mata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Silakan Om Epi. Ya, sekali lagi Kang Tata, bahwa saya ini bukan kader partai di partai manapun di Kabupaten Garut. Saya hanya masyarakat dan kehidupan saya di bidang usaha-usaha. Kebetulan di setiap kecamatan dan desa kita selalu berhubungan dengan seluruh masyarakat kecamatan dan desa, karena ada produksi-produksi yang kita dagangkan semua ada di setiap pelosok di Kabupaten Garut. Maka dengan ini
saya sangat mendukung saudara Alek Kun untuk mencalonkan diri sebagai formatur, dan saya yakin beliau ini akan memenangkan pertarungan ya, dan saya akan dukung habis-habisan sampai nanti beliau jadi ketua DPD PAN 2021-2025. Amin. Amin. Oke, warga Garut, itulah obrolan kami antara saya, Kang Alek dan Om Epi. Terima kasih sudah menyimak percakapan ini. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.